Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan memaparkan materi terkait putusan. Nah, di sini saya bersama Dede, Riza Ahmad, terus Nisa Laili sama Arif. Nah, yang pertama ini, secara normatif pengadilan itu adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Hakim itu bekerja demi keadilan. Nah, di sini makanya hakim itu harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terus kemudian sebab jika tidak demikian, maka kelak di pengadilan terakhir ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan berlakunya di hadapan Tuhan. Maka dari itu hakim itu harus benar-benar jujur dan adil dalam memutuskan perkara. Kemudian, namun kenyataannya itu tidak selalu sejalan dengan gagasan normatif tersebut. Nah, di sini realitas objektif yang sekarang ini banyak masyarakat pencari keadilan selalu mengatakan bahwa putusan hakim itu tidak adil, sulit. Nah, namun di sini itu ketika hakim memutuskan orang itu salah, nah maka orang itu akan berpendapat bahwa hakim itu tidak adil. Nah, akan tetapi sebaliknya jika hakim itu jika orang yang diputuskan oleh hakim itu benar, nah maka orang yang tersebut itu akan menganggap hakim itu adil seperti itu. Maka dari itu sulit untuk mengukur secara matematis putusan hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Kemudian di sini itu ada indikator untuk melihat dan merasakan bahwa putusan hakim itu dirasa adil atau tidak seperti itu. Nah, indikator tersebut itu ditemukan di dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Pertimbangan hukum itu adalah dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Nah, di sini jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu benar atau tidak adil seperti itu. Tidak benar atau tidak adil seperti itu. Kemudian sehingga tepat jika dikatakan bahwa keberhasilan seorang hakim itu dapat dilihat dari putusannya. Maka dari itu putusan itu adalah mahkota seorang hakim seperti itu. Kemudian di sini kita mengulas tentang pengertian putusan terlebih dahulu. Nah, putusan di sini itu adalah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuannya itu yaitu untuk mengakhiri perkara-perkara kontentius seperti itu. Kemudian di sini ada putusan argumentatif. Nah, di sini pengertiannya sendiri itu putusan argumentatif itu adalah putusan yang dijatuhkan dengan menggunakan alasan yang logis dan diuraikan secara jelas untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan seperti itu. Kemudian di sini ada asas-asas putusan. Yang pertama ini memuat alasan-alasan dan dasar-dasar yang jelas serta rinci. Nah, di sini maksudnya adalah putusan itu harus dibuat secara total dan juga menyeluruh seperti itu. Kemudian wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Nah, di sini wajib mengadili seluruh tadi salah. Yang pertama itu kan memuat alasan-alasan dan dasar-dasar yang jelas dan rinci. Terus kemudian wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Jadi putusannya itu harus menyeluruh dan total seperti itu. Terus kemudian yang ketiga ini tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Nah, di sini larangan ini disebut juga dengan ultra petitum partium. Dan yang terakhir ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dede. Nah, di sini selanjutnya ada jenis-jenis putusan berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat 1 HIR pasal 196 ayat 1 RBG. Jenis putusan dalam perkara perdata itu ada dua. Nah, yang pertama itu putusan sela. Nah, pengertian dari putusan sela tersebut adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya dengan maksud untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Nah, putusan sela tersebut itu dibuat secara terpisah tetapi ditulis dalam berita acara persidangan dan hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan putusan akhir. Nah, di dalam putusan sela ini ada beberapa macam. Yang pertama ada putusan preparatoire.
putusan interlokutor, putusan profesional, dan putusan insidentil. Nah, pengertian dari putusan preparator sendiri di sini adalah putusan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara yang tidak mempengaruhi pokok perkara. Nah, sebagai contohnya itu gugatan balik atau rekonvensi tidak berhubungan dengan perkara pokok atau konvensi, maka majelis membuat putusan sela menolak rekonvensi. Yang kedua, putusan interlokutor, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang berisikan perintah, pembuktian, dan dapat dipengaruhi pokok perkara. Contoh, hakim memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan setempat untuk menentukan apakah tergugat benar-benar memiliki harta yang dimaksud dalam petitum. Yang ketiga, putusan profesional, yaitu putusan hakim tentang menetapkan adanya suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Nah, sebagai contohnya, putusan tentang permohonan penggugat untuk dapat meninggalkan rumah kediaman bersama ketika pemeriksaan perkara gugat cerai sedang berlangsung. Dan yang keempat ada putusan insidentil, yaitu putusan yang berhubungan dengan timbulnya kejadian yang menunda jalannya pemeriksaan perkara. Nah, contohnya itu masuknya pihak ketiga ketika pemeriksaan sedang berlangsung. Nah, yang kedua ada putusan akhir. Putusan akhir yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mengakhiri perkara pada pengadilan tingkat tertentu. Nah, sifat-sifat putusan akhir ini ada 3. Yang pertama, putusan condemnator. Yang kedua, putusan konstitutif. Dan yang ketiga, putusan deklarator. Nah, putusan condemnator yaitu putusan yang bersifat menghukum salah satu pihak untuk memenuhi prestasi tertentu. Nah, sebagai contohnya, memerintahkan si A untuk menyerahkan harta warisan kepada si B. Nah, yang kedua, putusan konstitutif, yaitu putusan yang bersifat menghapus atau menetapkan suatu keadaan hukum. Sebagai contoh, misalnya menyatakan suatu terjadinya perceraian. Dan yang ketiga, putusan deklarator, yaitu putusan yang bersifat menetapkan keadaan hukum tertentu. Sebagai contoh, menetapkan ahli waris atau menetapkan harta warisan. Nah, di sini selain itu juga disebut dengan putusan verstek. Nah, putusan verstek itu putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat atau semua tergugat dengan syarat. Yang pertama, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Yang kedua, tidak hadir tanpa alasan yang sah. Dan yang ketiga, tidak mengajukan eksepsi kompetensi. Selanjutnya ada putusan kontradiktor, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat pernah datang menghadap di persidangan tetapi tidak memberi perlawanan. Nah, jika dilihat dari segi putusan, maka dapat dibedakan menjadi yang pertama ada Niet Onafhankelijk Verklaard atau NO, yaitu putusan yang tidak dapat diterima karena gugatan tidak berdasarkan hukum atau tidak punya kepentingan hukum. Selanjutnya gugatan kabur, gugatan masih prematur, gugatan nebis in idem, gugatan error in persona, gugatan kadaluarsa, gugatan pengadilan tidak berwenang mengadili, kemudian dikabulkan jika terbukti kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan yang terakhir ditolak jika tidak terbukti kebenaran dalil-dalilnya. Selanjutnya digugurkan, yaitu penggugat tidak pernah hadir menghadap di pengadilan. Terdapat pada pasal 124 HIR atau pasal 148 RBG. Kemudian digugurkan karena penggugat pernah hadir tapi kemudian tidak pernah hadir lagi dan biaya perkaranya sudah habis. Selanjutnya dihentikan karena ada perselisihan kewenang. Yang terakhir didamaikan dalam bentuk akta perdamaian kecuali untuk perkara perceraian. Nah, kemudian istilah-istilah dalam putusan akan dibacakan oleh Mbak Nisa. Mas Ari.
Masih kamu deh. Hah? Masih kamu toh? Share screen-nya kok Istilah. hilang. Bentar Pak. Iya, terus lanjut. Nah, selanjutnya ada belum, Pak? Istilah-istilah dalam putusan. Yang pertama itu istilah provisi, yaitu putusan yang mendahului pokok perkara sebagai tindakan pendahuluan untuk kepentingan salah satu pihak atau kedua pihak. Juga dikenal dengan putusan yang menjawab tuntutan provisionil. Yang kedua, eksepsi, yaitu tangkisan atau sanggahan yang tidak langsung pada pokok perkara berisi tuntutan batalnya gugatan. Selanjutnya, rekonvensi, yaitu gugatan balasan dalam hal seseorang mendapatkan gugatan, maka ia berhak mengajukan gugatan balasan terhadap gugatan asli yang telah diajukan ke pengadilan. Selanjutnya, intervensi, yaitu ikutnya pihak ketiga yang atas kehendaknya mencampuri sengketa yang sedang berlangsung. Yang terakhir, free waring, yaitu ikut sertanya pihak ketiga di dalam sengketa yang ditarik pihak yang sedang bersengketa secara terpaksa, tujuannya untuk membebaskan pihak yang memanggilnya dari akibat putusan perkara, pokok dalam perkara. Kemudian selanjutnya adalah relasi berita acara persidangan dengan putusan. Berita acara persidangan atau BAP memiliki nilai dan kedudukan yang sangat strategis dan sentral dalam pemeriksaan suatu perkara. Berita acara dapat diartikan sebagai sebuah informasi tentang kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam proses pemeriksaan perkara dalam suatu persidangan pengadilan. Ketentuan pasal 186 ayat 1 dan 2 HIR atau pasal 197 ayat 1 dan 3 RBG bahwa panitera membuat berita acara pada setiap persidangan yang berisi segala kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam proses pemeriksaan perkara. Ketentuan pasal 97 UU nomor 7 tahun 89 sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan UU nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama disebutkan bahwa panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti bertugas membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan. Kedudukan berita acara adalah sangat kuat dan digolongkan akta otentik yang hanya boleh dibuat oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya adalah peranan berita acara persidangan. Berita acara persidangan berperan sebagai pedoman atau acuan bagi hakim dalam membuat putusan. Hakim akan kesulitan membuat putusan dengan baik kalau BAP tidak sempurna. Dalam pertimbangan hukum, sangat perlu bagi hakim mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan sebagai dasar baginya menetapkan hukuman dan keputusannya. Kebenaran dalil gugatan tentu akan dicari hakim dalam pemeriksaan perkara. Kalau panitera atau panitera pengganti tidak akurat merekam pemeriksaan tersebut dalam BAP, maka pemeriksaan dianggap sumir sehingga dalam membuat putusan juga terkesan sumir. Kualitas putusan sangat ditentukan oleh berita acara persidangan. Putusan yang deskripsi fakta, peristiwa, dan pembuktian yang tidak sesuai dengan BAP adalah putusan yang mengandung cacat dan dapat dibatalkan di tingkat banding atau kasasi. Kemudian yang dimaksud dengan BAP tidak sempurna itu apabila BAP itu tidak menyangkut dua aspek, yaitu aspek sistematika dan aspek cara penulisan. Dan BAP yang baik dan benar itu menyangkut dua aspek, yaitu sistematika dan penulisan. Aspek sistematika berita acara persidangan hendaknya dibuat berdasarkan urutan peristiwa sidang majelis hukum, terutama ketua majelis dan panitera,
atau panitera pengganti harus memahami betul tentang tahapan demi tahapan dari proses persidangan. Selanjutnya, untuk teknik penyusunan putusan yang argumentatif akan disampaikan oleh presenter selanjutnya, Mas Ari. Nah, Dek, Hari ada enggak tahu Pak di situ? Hari. Oke, dilanjut aja. Ayo. Nggak ada. Ini ada teknik penyusunan putusan yang argumentatif. Nah, di sini ada beberapa teknik pengambilan keputusan. Ada 3 teknik. Yang pertama, teknik analitik. Nah, ini dipergunakan pada perkara-perkara yang berskala besar dan biasanya dalam hukum kebendaan. Kemudian dimulai dengan hal-hal yang bersifat khusus, lalu ditarik kesimpulan kepada hal-hal umum atau kesimpulan deduktif. Dalam pertimbangan hukum, hakim harus menguasai pokok masalahnya terlebih dahulu secara real dan akurat. Lalu disusunlah pertanyaan sehubungan dengan pokok masalah sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti dan juga menjawab petitum dari gugatan. Jika penjelasan tentang hukum acara belum begitu lengkap, maka sebaiknya jangan pakai metode ini sebab sangat sulit dalam hal analisa masalah dan juga pengambilan keputusan. Kemudian ada teknik equintabel. Nah, di sini isu pokok dulu yang harus dipertimbangkan, lalu alat-alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat. Kemudian apabila alat bukti itu telah diuji kebenarannya, maka hakim menetapkan alat-alat bukti itu dalam peristiwa konkret, kemudian dicari rule-nya atau hukumnya. Kemudian ada teknik silogisme. Nah, di sini teknik ini paling banyak dipakai oleh hakim. Kenapa? Karena ia sederhana dan juga dapat diterapkan dalam peristiwa apa saja. Kemudian teknik ini juga disebut dengan metode penalaran induktif. Dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian tahap-tahapan penyusunan atau pengambilan putusan yang argumentatif itu hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan berikut. Nah, yang pertama ini ada perumusan masalah atau pokok sengketa. Di sini perumusan masalah atau sengketa dari suatu perkara itu dapat disimpulkan dari informasi baik dari penggugat maupun dari tergugat yang termuat dalam gugatannya dan jawaban tergugat, replik dan juga duplik. Kemudian dari tahap jawab-menjawab inilah hakim dapat memperoleh kepastian tentang peristiwa konkret yang disengketakan oleh para pihak dan juga perumusan pokok masalah dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim itu merupakan kunci dari proses tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Nisa. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo? Kemudian selanjutnya ada pengumpulan data dalam proses pembuktian. Setelah hakim merumuskan pokok masalahnya. Aku mau. Ya udah lanjut. Slide berapa? Ini sudah. Kemudian selanjutnya adalah pengumpulan data dalam proses pembuktian. Setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali. Dari pembuktian inilah hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah atau dikonstatir. Kemudian yang ketiga adalah analisis data untuk menemukan fakta. Data yang telah diolah, fakta yang akan diproses lebih lanjut sehingga melahirkan suatu keputusan yang akurat dan benar. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Riza. Riza?
Ya. Rono, ada? Iya, silakan. Ya, selanjutnya penentuan hukum dan penerapannya. Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, kemudian hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekedar mencari undang-undangnya saja untuk diterapkan pada peristiwa yang konkret, akan tetapi yang dicarikan hukumnya untuk diterapkan pada suatu peristiwa yang konkret. Untuk menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret tersebut harus diarahkan kepada undang-undangnya. Sebaliknya, undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkret. Jika peristiwa konkret itu telah ditemukan hukumnya, maka langsung menerapkan hukum tersebut. Jika tidak ditemukan hukumnya, maka hakim harus mengadakan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Sekiranya interpretasi tidak dapat dilakukan, maka ia harus mengadakan konstruksi hukum seorang hakim dalam melakukan penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yang isinya maka harus melalui 3 tahap, yaitu tahap konstatir, tahap kualifikasi, dan tahap konstituir. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini, jika penemuan hukum dan penerapan hukum telah dilaksanakan oleh hakim, maka ia harus menuangkannya putusan. Kemudian berikut adalah sistematika surat putusan. Yang pertama ada kepala putusan, kemudian yang kedua ada identitas dan kedudukan para pihak, yang ketiga ada pencantuman konsideran singkat, yang keempat ada duduk perkaranya, yang kelima ada pertimbangan hukum, dan yang terakhir ada amar putusan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nisa. Ya, Nis. Kemudian ini adalah contoh dari sana. Di sini sengketa merupakan sengketa dari waris. Pada umumnya, sistematika penyusunan suatu putusan itu adalah berisi yang pertama adalah putusan penetapan, nomor putusan, kemudian selanjutnya adalah identitas dan kedudukan para pihak. Di sini meliputi atas nama, alamat, umur, pekerjaan, agama. Kemudian selanjutnya adalah duduk perkaranya. Nah, di sini duduk perkaranya itu meliputi eksepsi, kemudian pokok perkara, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya adalah pertimbangan hukum. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum itu mencakupi pertimbangan kewenangan, pertimbangan personal banding, pertimbangan provisi, pertimbangan eksepsi, kemudian pertimbangan dalil mana yang harus dibuktikan, pertimbangan alat bukti eksepsi yang tergugat. Kemudian yang selanjutnya adalah amar putusan. Yang dimaksud dengan amar putusan itu adalah isi dari putusan itu sendiri. Jawaban petitum dalam surat gugatan atau penggugat. Kemudian yang terakhir adalah penutup atau kaki putusan. Ini pada bagian penutup itu mencantumkan waktu putusan, kemudian hakim majelis, panitera, dan diberi materai dan dicantumkan rincian biaya perkaranya. Mungkin cukup sekian dari pemaparan dari kami. Bila banyak kurangnya kami mohon maaf. Untuk sesi tanya jawab bisa dilanjut di WA grup atau gimana, Pak? Iya, ya. Oke, ditutup dulu. Mungkin, ya. Bila banyak kekurangannya kami mohon maaf, dan bila banyak lebihnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.